يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuni. Sehat ya? Silakan, Pak. Baik. Bapak dan Ibu, jemaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk sama-sama thalabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita semua, wabil khusus Bapak dan Ibu jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang tergabung pada kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung pada kajian pagi hari ini dapat mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kajian pada pagi hari ini dimulai, kita akan bacakan dulu adab dan tata tertib untuk mengikuti kajian. Yang pertama, sama-sama kita luruskan lagi niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu senantiasa berpakaian rapi dan sopan dan menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar kita sama-sama fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Lalu selama kajian berlangsung, kami himbau kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mematikan mikrofon dan kemudian apabila dalam posisi berbaring atau mengantuk dapat mematikan atau nonaktifkan videonya. Dan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat bertanya melalui kolom chat atau nanti dapat bertanya di sesi akhir untuk bertanya secara langsung. Baik, untuk hari ini insya Allah kajian akan dibersamai oleh Ustazah kita, Dr. Hajah Isnawati Rais MA, dan melanjutkan di Tadabur Surah Ali Imran. Hari ini sudah mencapai ayat 53-56. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah dalam keadaan sehat. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, baik. Insya Allah nanti untuk tausiahnya akan disampaikan selama 60 menit sampai pukul 6.30. Kemudian Ustazah nanti izin dilanjutkan untuk sesi tanya-jawab selama 30 menit. Baiklah, marilah sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustazah, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da hamdan wa syukran lillah. Bapak dan Ibu jamaah semuanya, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang tiada terhingga. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah
sehingga dapat melakukan berbagai hal perbaikan diri kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersyukur diberikan taufik oleh Allah sehingga kita meluangkan waktu kita untuk tadabbur dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita pelajari akan menjadi bahagian dari kehidupan kita, keyakinan kita bertambah mantap, lalu kemudian praktek kehidupan kita akan semakin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang Tadabburul Quran atau tafsir Al-Quran ayat ke-53 sampai 56 ya. Tetapi saya akan mulai dari ayat 52 karena susah memisahkan antara ayat 52 itu dengan 53 karena pangkalnya adalah 52 itu. Jadi 52 sampai 56. Kita baca dahulu ayat ini, kemudian kita akan terjemahkan dan jelaskan. Halo. Ya, Pak? Halo? Yep. Halo? Yep. Halo? Yep, Pak. Ayat 49 sampai 52. Oh. Ayat 49 sampai 52. Mohon diganti. Oh iya, oke. Nah, ternyata ayatnya tidak sesuai dengan apa yang tertulis di flyer tadi itu. Tapi 49 sampai 52. Oke ya. Baik. Kita baca dahulu ayat ini, lalu kemudian nanti kita akan terjemahkan dan seterusnya nanti kita akan jelaskan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayatit tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim
Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Yang mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya aku datang kepadamu bi ayatim mir rabbikum. Dengan membawa bukti, mukjizat dari Tuhanmu. Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit thairi. Sesungguhnya aku akan membikin untuk kamu dari tanah kahai'atit thair. Seperti bentuk burung. Fa'amfukhu fih. Lalu aku tiup. Fayakunu thairam biiznillah. Maka jadilah dia burung benaran dengan izin Allah. Wa ubri'ul akmaha. Aku menyembuhkan orang yang buta. Wal abrasa. Dan orang yang sakit kusta. Wa uhyal mauta. Dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Dan aku akan memberitahu kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sesungguhnya yang demikian itu adalah satu tanda kebenaran dari Tuhan kerasulanku untuk kalian semua. In kuntum mu'minin. Jika kalian memang benar-benar beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan aku datang kepadamu untuk membenarkan kitab Taurat. Wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Dan untuk menghalalkan untuk kalian sebahagian yang telah diharamkan sebelumnya. Wa ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa bukti dari Tuhan kalian. Fattakullah. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un. Dan taatlah kepadanya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Karena itu sembahlah dia. Wa hadza siratum mustaqim. Dan ini adalah jalan yang lurus. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka. Qal. Maka Isa berkata. Man ansari ilallah. Siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun. Maka berkatalah sahabat-sahabat yang setia, yaitu hawariyun. Nahnu ansarullah. Kami adalah orang-orang yang akan menolong engkau untuk menegakkan agama Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Washhad. Dan saksikanlah. Bi anna muslimun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
ketika Maryam menyendiri, menjauhkan diri dari orang banyak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Maryam didatangi oleh malaikat untuk memberitahukan kepadanya bahwa dia akan memperoleh seorang anak. Maryam merasa heran, merasa tidak percaya, karena tidak mungkin dia akan punya anak. Karena secara alamiah hal itu tidak akan terjadi karena dia tidak pernah menikah dengan siapapun, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ini yang dijelaskan pada ayat 47. Di mana Maryam menyela ucapan malaikat, Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Rab, bagaimana mungkin aku akan punya anak? Aku belum pernah disentuh oleh manusia manapun, oleh laki-laki manapun. Tetapi kemudian Allah menegaskan bahwa Allah akan menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Karena apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup untuk mengucapkan kun. Lalu kemudian apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi. Nah, kemudian setelah itu, pada ayat ke-48, Allah mengabarkan bahwa anak yang akan diberikan kepada Maryam itu adalah anak yang istimewa. Yang tidak perlu sekolah lalu pandai menulis. Yang tidak perlu membaca kitab lalu paham kitab. Ya, nah, ini yang dijelaskan oleh Allah pada ayat ke-48. Allah mengajarinya menulis, ya, wa yu'allimuhul kitab. Jadi Allah mengajari Isa menulis. Kemudian Allah mengajarinya hikmah, Taurat dan Injil. Jadi ini untuk memberikan penguatan kepada Maryam bahwa apa yang akan dikaruniakan oleh Allah kepadanya itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa, tetapi yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat istimewa yang akan dikaruniakan kepada seorang hambanya yang taat seperti Maryam. Nah, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya. Ditambah oleh Allah, tidak itu saja, hai Maryam, tetapi anak yang akan aku berikan kepadamu itu warasulan ila bani Israel. Dia adalah sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Ini ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, untuk mengatakan kepada Maryam bahwa anak yang akan diberikan kepada beliau itu, yaitu Al-Masih Isa, putra Maryam itu, adalah sebagai utusan Allah. Yang kedua, utusan Allah untuk siapa? Ila Bani Israel. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk Bani Israel. Jadi kalau begitu, agama yang kemudian disebut dengan Nasrani itu adalah untuk Bani Israel. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau, ya, tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira dan peringatan. Tetapi Nabi Isa alaihissalam adalah ila Bani Israel, bukan untuk kafatan linnas. Jadi artinya yang beragama Nasrani itu semestinya adalah Bani Israel. Yang mengikuti itu adalah Bani Israel. Kemudian untuk membuktikan kerasulannya itu, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan beberapa bukti. Nah, sebelum saya menjelaskan bukti-bukti itu, perlukah bukti itu yang disebut dengan mukjizat bagi seorang rasul
Jawabannya adalah perlu. Kenapa? Untuk yang pertama, untuk membuktikan kebenaran bahwa beliau itu adalah seorang utusan Allah. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa ajaran yang dibawanya itu bukan bikinan dia. Maka Allah memperkuat dia dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, bukan sesuai dengan hukum alam, tapi berlawanan dengan hukum alam. Jadi kalau ada penemuan-penemuan ilmiah yang ditemukan oleh para saintis misalnya, itu adalah dengan mengkaji bagaimana alam itu diciptakan oleh Allah, bagaimana hukum-hukum yang berlaku, sehingga kemudian itu diikuti, maka terjadilah penemuan ilmiah itu. Taruhlah dahulu orang merasa aneh adanya radio, tetapi itu kan tidak terlepas dari bagaimana para ilmuwan mengetahui bagaimana gelombang suara, ya. Jadi apa yang ada di udara yang bisa menyampaikan suara ke tempat yang dituju dengan memakai alat tertentu dengan cara tertentu. Maka berbicara di Jakarta bisa didengar di seluruh dunia. Ini adalah dengan memahami hukum alam itu. Jadi apa yang ditemukan oleh para ilmuwan bukan mukjizat. Yang mukjizat itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam itu, tetapi dia terjadi. Hal ini dapat kita lihat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api itu membakar, ya, sifatnya membakar. Tapi Nabi Ibrahim yang dimasukkan oleh Namrud ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bukan karena Nabi Ibrahim memakai baju anti api, bukan. Dia memakai pakaian biasa yang bisa dimakan oleh api. Tetapi kemudian dia tidak terbakar. Kenapa? Itu adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim. Dan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kepada umat bahwa Ibrahim adalah utusan Allah. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa bisa memukulkan tongkatnya, mengalahkan tukang-tukang sihir. Satu lagi yang penting dalam mukjizat itu adalah bahwa mukjizat itu mematahkan apa yang menjadi kecenderungan dan keahlian masyarakat pada masa itu. Kalau dahulu itu salah satu yang disembah oleh umat Nabi Ibrahim atau pengikutnya Namrud adalah api. Lalu kemudian Allah menunjukkan bagaimana kebesaran Allah, kebenaran risalahnya Nabi Ibrahim dengan menundukkan api itu yang mereka anggap sebagai Tuhan itu. Lalu Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir yang sangat ahli sekali. Kemudian Allah menunjukkan bagaimana tongkat Nabi Musa berbeda dengan hukum alam, di mana biasanya para tukang sihir itu setelah melakukan tugasnya sebagai penyihir mata manusia, maka dia membawa alat-alatnya pulang kembali. Tetapi tongkat Nabi Musa menelan semuanya, sehingga kemudian tidak tersisa satupun dari apa yang dibawa oleh tukang sihir itu. Inilah yang membuat para tukang sihir itu kemudian beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, walaupun Fir'aun dan para pengikutnya tetap membangkang. Yang ujungnya adalah tukang sihir itu dibunuh, disalib, dan kemudian dipotong kaki dan tangannya secara bersilang lalu disalib. Nah, pada zaman Nabi Isa, persoalan ketabiban, ya, kedokteran lah istilah kita sekarang, itu sudah sangat-sangat maju. Nah, ya, di dalam persoalan ini masyarakat pada masa Nabi Isa ini sangat luar biasa di dalam hal ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan oleh Allah juga terkait dengan hal itu. Nah, mari kita lihat satu persatu ini. Yang pertama, Anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tair.
aku akan tunjukkan kepada kalian bahwa aku itu betul-betul utusan Allah, ya. Bahwa aku itu bukan mengada-ada, adalah aku bikin dari tanah liat dicampur air ini sebentuk burung. Lalu aku tiup tanah liat tadi, maka kalian akan lihat hasilnya. Bahwa dia akan menjadi burung benaran. Nah, ini adalah membuat sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh dokter manapun atau tabib manapun. Baik masa itu ataupun sampai sekarang. Ya. Kalau kaki orang misalnya putus, misalnya begitu, yang bisa dilakukan oleh dokter hanya membuat kaki palsu, bukan membuat kaki baru. Ya. Karena pada kaki itu ada ribuan mungkin jutaan sel yang ada di dalam, saraf-saraf yang ada di dalam, yang satu sama lain sangat terkait sekali. Yang itu hanya ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tanah lalu kemudian menjadi burung benaran itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi ini hanyalah dilakukan oleh Allah. Karena ini adalah suatu yang luar biasa, Allah tidak memberikan ini kepada sembarang orang. Tapi diberikan oleh Allah kepada orang yang memang telah dipersiapkan oleh Allah kekuatan, kemampuan, kekuatan hatinya, yaitu para nabi dan rasul. Nah, jadi di sini adalah dari benda mati, yaitu tanah, lalu ditiup saja, dihembus saja oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian menjadi burung benaran. Walaupun diriwayatkan bahwa burung itu terbang, lalu kemudian setelah tidak terlihat oleh manusia, burung itu mati. Ya, karena apa? Karena yang dilakukan oleh Allah lewat Nabi Isa ini adalah untuk membuktikan kebenaran kerasulannya. Ya, karena yang dibawa oleh Nabi Isa kan bertentangan dengan apa yang diyakini oleh masyarakat. Masyarakat sudah berada pada kesyirikan. Lalu diajak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bertauhid. Lalu kemudian mereka pasti menentang. Nah, untuk itulah kemudian bukti-bukti pada setiap nabi itu dibutuhkan. Jadi ketika akal yang diberikan oleh Allah dipergunakan dengan sedemikian rupa, kemahiran berbahasa sedemikian rupa, ahli-ahli puisi sedemikian rupa, maka Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, mukjizat yang terbesarnya. Itu mukjizat yang pertama yang ditunjukkan oleh Nabi Isa untuk meyakinkan umatnya bahwa dia adalah seorang rasul. Karena dia ditolak oleh umatnya. Lalu ya kemudian yang kedua, di ujungnya ini biiznillah, fayakunu tayran biiznillah. Artinya, dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Dan ini dapat kita lihat nanti di dalam surat Al-Maidah ayat 110 bagaimana Allah menjelaskan bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu dapat membuka surat Al-Maidah ayat 110. Di mana Allah menegaskan di situ, "Udkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik." Nah, kemudian di tengah-tengah nanti wa ittakhluqu minat-tini kahayati thairi bi'idni. Ya. Ingatlah nikmatku kepadamu di antaranya ketika kamu membikin dari tanah seperti burung, lalu kemudian dia menjadi burung benaran setelah engkau tiup bi'idni, dengan izin aku. Ya. Nah, kalau di sini kan yang berucap langsung ini adalah Nabi Isa kepada umatnya. Tetapi di sini Allah mengingatkan Nabi Isa betapa besarnya nikmat Allah. Selain daripada bagaimana penciptaannya, lalu kemudian bagaimana dia bisa bicara di waktu kecil, bagaimana Allah menyelamatkan dia dari kejaran
orang-orang yang ingin membunuhnya. Lalu disebutkan satu di antaranya adalah burung tadi itu. Ya, di ayat 110. Yang kedua, wa ubriul akmaha. Ya. Jadi aku bisa menyembuhkan orang yang buta menjadi bisa melihat. Ini bukan karena sarafnya rusak, tetapi ada organ yang tidak ada lagi pada orang itu. Ya, yang itu tidak akan mungkin dilakukan oleh dokter ahli manapun ya untuk membuat orang itu bisa melihat. Ya. Kalau sekarang misalnya ada transplantasi dan lain sebagainya, itu berarti organnya masih hidup. Ini tidak. Nah, ini adalah yang bisa dilakukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat kerasulan Isa alaihissalam. Yang ketiga, mukjizat juga disebutkan di sini adalah wal abrasa. Sakit yang membuat kulit putih-putih begitu ya. Ya. Jadi kalau dahulu dikatakan sakit baras, sakit sopa, ataupun sakit kusta. Ya. Nah ini sampai dunia modern itu belum mampu dokter-dokter untuk mengobati hal itu. Nah ini pada zaman jauh sebelum Nabi Muhammad, ya 600 tahun lebih kurang itu sudah dilakukan oleh Nabi Isa, tetapi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat untuk meyakinkan umat bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah wa uhil mauta biidznillah. Ya. Dan aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Isa, bukan menghidupkan lalu kemudian orang itu hidup terus, tidak. Tetapi menghidupkan itu di dalam beberapa waktu saja, kemudian orang yang dihidupkan itu kemudian meninggal lagi. Ya, tetapi yang penting adalah wa uhyal mauta tadi itu. Jadi aku bisa menghidupkan orang yang mati, tetapi itu adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiupan ruh terhadap burung, kemudian ada penyembuhan 2 penyakit yang disebutkan di sini, kemudian ditambah yang ketiganya adalah wa uhyal mauta. Nah, ini semuanya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 73 itu, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah. Yang kalian sembah selain Allah itu tidak akan mampu menciptakan seekor nyamuk pun, walaupun mereka bermufakat, walaupun mereka berhimpun semuanya, mereka tidak akan mampu. Jadi jangankan membuat burung tadi, jangankan bisa mengobati orang yang sakit buta atau menghidupkan yang mati, bahkan membuat seekor nyamuk pun tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di ujung ayat ini Allah menyampaikan kepada kita ucapan dari Nabi Isa. Hai umatku, hai Bani Israel, inna fi dzalika, sesungguhnya pada semua yang aku tunjukkan kepada kalian itu, la ayatan lakum, adalah sebagai bukti kebenaran bahwa aku itu adalah utusan Allah. Jadi apa yang aku lakukan tadi itu bukanlah perbuatanku, tetapi aku melakukan sesuatu itu dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna fi dzalik kembalinya adalah kepada anni akhluqu lakum dan seterusnya. Jadi pada apa yang aku tunjukkan pada kalian itu merupakan ayat, tanda, bukti bahwa aku adalah utusan Allah. In kuntum mu'minin. Jika sekalian benar-benar beriman. Ya. Jadi ungkapan lainnya adalah berimanlah bahwa aku itu mengajak kalian
kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemauanku sendiri, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat ke-49. Sekarang kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-50. Nah, ayat yang ke-50 ini menunjukkan kepada kita bahwa ada penentangan yang kuat dari Bani Israel. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah orang-orang Romawi yang memperalat Bani Israel, mengatakan atau menyatakan bahwa Nabi Isa itu menghapus ya kitab Taurat. Ya, tidak lagi memakai kitab Taurat. Jadi ini yang digembar-gemborkan oleh Bani Israel yang tidak mau untuk menerima kenabian Nabi Isa alaihissalam itu. Nah, untuk itulah kemudian Nabi Isa mengatakan, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan aku datang kepadamu bukan untuk menghapuskan Taurat, bukan. Tetapi aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang telah datang sebelumku itu, yang dibawa oleh nenek moyangku Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Dalam kitab Taurat itu banyak yang diharamkan kepada kalian, maka aku datang untuk menghalalkan sebahagian yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu banyaknya adalah makanan, ya. Ada misalnya burung atau jenis burung yang ada selaput di antara dua jarinya, itu tidak boleh atau haram bagi Bani Israel. Kemudian lemak ya yang ada di tubuh kecuali yang melekat di tulang, itu juga tidak boleh, haram untuk Bani Israel. Nah, jadi ada beberapa makanan yang diharamkan sebagai hukuman terhadap Bani Israel karena mereka itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kemudian Nabi Isa memberikan penegasan. Yang pertama, aku datang membenarkan kitab Taurat, bukan menghapus kitab Taurat seperti yang kalian nyatakan itu. Kemudian yang kedua, aku datang untuk menghalalkan sebahagian yang diharamkan kepada kalian di dalam kitab Taurat itu, supaya kalian tidak terlalu sulit di dalam menjalani kehidupan kalian. Waji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Dan aku datang untuk membawa tanda-tanda dari Tuhan kalian. Jadi aku datang membawa ayat-ayat dari Tuhan kalian yang menyaksikan kebenaran terhadap risalah yang aku bawa. Nah, sebelum sampai kepada ujung ayat ini, saya ingin menegaskan kepada Ibu dan Bapak bahwa pada surat An-Nisa ayat 160 ya, telah dijelaskan dahulu bahwa Fabizulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Nah, inilah kemudian yang kemudian dihalalkan di dalam Injil. Ya. Karena itu kata Nabi Isa, fattaqullah wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadanya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi walaupun aku menunjukkan beberapa mukjizat, keistimewaan-keistimewaan tadi, kelahiranku berbeda dengan kelahiran kalian, aku bukan titisan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Allah, Rabbi wa rabbukum. Ya. Tuhan itu adalah Allah ya, yang merupakan Tuhanku dan Tuhanmu semua. Fa'buduh, sembahlah dia saja. Jadi jangan sembah aku. Jadi sudah ada indikasi-indikasi orang-orang tertentu ketika itu merasa bahwa keistimewaan dari kelahiran, lalu dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh
Nabi Isa ini menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi adalah titisan Tuhan. Karena itulah kemudian Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, fattaqullah wa ati'un. Ya, takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadanya. Siapa Allah itu? Innallaha rabbi wa rabbukum. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu semua. Nah, ini juga lah kemudian yang dikonfirmasi oleh Allah kepada Nabi Isa untuk menegaskan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel supaya menyembah dia dan ibunya atau menjadikan dia dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 116 surat Al-Maidah, Allah mengkonfrontir itu nanti di akhirat ya, untuk memberikan penegasan bahwa Trinitas itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya. Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Isa, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Dijawab oleh Nabi Isa, qol subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan kecuali apa yang benar. Ya. In kuntu qultuhu, kalau aku pernah mengatakan itu, faqad alimtah, tentu engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib-gaib. Ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Isa itu adalah ajaran tauhid seperti yang dicantumkan di dalam ayat yang kita baca ini. Innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengatakan jadikanlah aku Tuhan atau anak Tuhan, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Tidak pernah. Itu dapat nanti dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Lalu di ujung ayat ini dikatakan, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Sirat itu adalah jalan yang luas, jalan yang lempang, ya, jalan yang dimana semua orang bisa masuk ke dalamnya, jalan yang tidak berbelok-belok, yang akan mengantarkan kepada kebenaran dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ke-51 ini. Jadi setelah innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sembah dia saja, hada siratum mustaqim. Jadi tidak perlu berbelit-belit untuk memahaminya, tidak perlu berbelit-belit untuk melakukannya. Ini adalah jalan yang lempang dan akan mengantarkan kalian kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan membawa hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Tetapi kalau kalian masih tetap musyrik, maka kalian akan mendapatkan di dunia kesulitan dan di akhirat azab yang pedih. Nabi Isa telah berdakwah tidak lama memang. Ya, kalau diukur dengan Nabi Nuh jauh sekali. Kalau Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Isa menurut riwayat yang terkuat diangkat menjadi rasul pada usia 30. Pada usia 33 tugasnya selesai dan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujian yang dihadapi tidak sedikit dan tidak mudah. Sehingga Nabi Musa digolongkan kepada nabi yang ulul azmi, ya, yang sangat kuat pertahanannya, sangat luar biasa kesabarannya untuk menghadapi segala tantangan-tantangan hidup
dan tantangan-tantangan risalah yang disampaikan. Nah, sampai kepada Nabi Isa ketika menyampaikan dakwah itu tidak hanya diintimidasi, tetapi juga dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya. Jadi Nabi Isa mau dibunuh oleh Bani Israel. Kenapa mau dibunuh oleh Bani Israel? Karena apa yang diajarkan oleh Nabi Isa menurut mereka adalah yang pertama menghapuskan Taurat, yang kedua itu adalah bikinan-bikinan dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka ketika itulah Nabi Isa melihat bahwa sangat sulit untuk menyampaikan dakwah ini. Karena itu dia butuh pertolongan orang-orang lain. Ya, kalau pertolongan Allah sudah pasti. Tetapi di dalam menegakkan agama Allah, dia butuh orang-orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika Isa melihat indikasi dari apa yang terjadi pada umat setelah dakwah disampaikannya, maka Nabi Isa tahu bahwa mereka itu tidak mau menerima, mereka tetap dalam kekufurannya, maka berkeras hati untuk tetap kufur terhadap ajaran yang dibawanya. Nah, ketika itulah Nabi Isa berkata, "Man ansari ilallah?" Siapakah di antara kalian yang mau menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Nah, menurut Al-Biqai, kenapa Nabi Isa mengatakan man ansari? Ini menunjukkan bahwa yang dekat atau yang dekat hatinya dengan ajaran Nabi Isa itu sedikit sekali. Ya. Sehingga kata-kata man itu menunjukkan bahwa segelintir saja di antara mereka yang mungkin mau untuk melakukan itu. Dan menurut riwayat yang paling banyak kita baca, bahwa yang ada itu hanyalah 12 orang. Ya, Hawariun. Ada yang mengatakan 13, yang satu membelot pula nanti yaitu Yudas Iskariot. Ya, jadi 12. Ya. Dijelaskan juga kepada kita tentang apa sih yang disebut dengan Hawariyun itu, ya. Nah, yang disebut dengan Hawariyun itu adalah orang-orang yang betul-betul mau mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bentuk tunggalnya Hawari, ya, tidak pakai waw dan nun, Hawari. Artinya adalah sahabat pilihan, pendukung setia yang betul-betul mau mengorbankan dirinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi qalal hawariyun. Maka kelompok Hawariyun, sahabat yang setia, menjawab apa yang dipertanyakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nahnu ansarullah. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Shaf, ya, surat ke-61 ayat 14, senada dengan ini. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah. Sebagaimana ucapan Isa ibnu Maryam kepada kelompok sahabat setia, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Lalu dijawablah oleh Hawariyun itu, nahnu ansarullah. Kamilah orang-orang yang akan mengorbankan apapun yang ada pada kami, termasuk jiwa dan raga kami, untuk membelamu menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda yang benar-benar beriman, yang mau mengorbankan apa saja. Kalau kita lihat dalam surat Kahfi itu, bagaimana anak-anak muda mau meninggalkan kenikmatan dunianya. Sementara mereka adalah anak-anak pejabat. Mereka bisa hidup senang dan mewah. Tetapi keimanan membuat mereka merasa tidak ada artinya semuanya ini kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya mereka meninggalkan semuanya, pergi menyelamatkan keimanan mereka ke gua
yang disebut dengan Al-Kahfi itu. Begitu juga dengan kelompok Hawariyin ini. Kami adalah orang-orang yang akan membelamu. Kami berpaling dari tradisi kemusyrikan kaum kita. Kami amanna billah. Jadi dukungan yang diberikan itu tidak harus berperang. Karena tidak mungkin berperang. Kenapa? Orang sangat banyak sekali. Sementara Nabi Isa hanya didukung oleh sekelompok kecil. Yang dikatakan jumlahnya hanya 12 orang. Bagaimana mau berperang? Tetapi dukungan itu dengan bentuk mempercayai apa yang dibawa oleh seorang rasul itu. Makanya di sini disebutkan amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Kami akan menjalankan apa yang menjadi ajaran yang engkau bawa itu. Jadi cukup dengan itu, dukungan ini diberikan pada waktu itu. Lalu kemudian dikatakan washhad bi anna muslimun. Mereka yang taat dengan ikhlas kepada perintah Allah ini mengatakan, saksikanlah hai Isa bahwa kami adalah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak takut terhadap apapun yang terjadi pada kami. Kami tidak takut harta kami akan habis. Kami tidak takut jiwa kami akan melayang. Kami tidak takut bahagian dari tubuh kami akan terlempar dan akan diputus dan lain sebagainya. Jadi ini diungkapkan oleh kelompok Hawariyin, yaitu sahabat-sahabat yang setia itu. Jadi pada prinsipnya yang dimintai di sini adalah kesaksian atas kebenaran yang dibawa oleh seorang rasul yang bernama Isa putra Maryam ini. Lalu kemudian kelompok Hawariyin dan Nabi Isa berkata, Rabbana amanna bima anzalta. Ya Tuhan kami beriman kepada apa yang engkau turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kami beriman kepadanya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat kita simpulkan bahwa Nabi Isa diberikan oleh Allah berbagai keistimewaan yang merupakan nikmat yang nanti dapat kita baca mulai dari ayat 110 sampai 118 di dalam surat Al-Maidah, nikmat-nikmat itu. Mulai dari penciptaan, mulai dari bisa berbicara ketika masih bayi untuk menunjukkan bahwa ibunya bukan seorang yang jahat, seorang yang berpezina, tetapi adalah seorang yang suci. Lalu kemudian mengatakan pada waktu itu bahwa beliau adalah seorang nabi yang akan diutus kepada Bani Israel. Lalu kemudian bahwa seorang nabi membawa ajaran yang sangat berlawanan dengan keyakinan yang ada pada masyarakat. Karena itu dibutuhkan bukti-bukti penguat untuk menyatakan bahwa dia betul-betul seorang utusan Allah. Jadi untuk menunjukkan kebenaran risalahnya, maka mukjizat itu sangat dibutuhkan. Sama dengan Nabi Soleh alaihissalam ketika didatangkan unta besar untuk meyakinkan. Tetapi orang yang sudah tertutup pintu hatinya tetap saja tidak mau beriman. Begitu juga dengan Nabi Isa. Ternyata kemudian bahwa yang beriman itu hanyalah sahabat yang setia yang disebut dengan Hawariyun yang jumlahnya tidak lebih dari riwayat yang paling tinggi mengatakan 13, pada umumnya mengatakan 12. Dan 13 itu karena memasukkan Yudas Iskariot yang setia hanya 12. Jadi sama saja sebenarnya. Dan kemudian perjuangan seorang rasul itu adalah perjuangan yang sangat tidak mudah. Sangat sulit sekali. Untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak itu tidak mudah. Jadi kita juga harus belajar dari sini. Ketika kita menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang suka melakukan kemungkaran dan tidak mau dengan yang ma'ruf. Ya, boleh jadi kita akan dipenjara, boleh jadi kita akan dibunuh, boleh jadi kita akan dibungkem dan lain sebagainya. Nah, ini adalah risiko perjuangan. Maka karena itu jangan takut dan kita harus tetap survive
untuk menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak bisa sendiri, kita harus seperti Nabi Isa, ajak yang lain. Man ansari ilallah. Siapa yang akan membantu aku untuk menyampaikan dakwah ini, untuk menyampaikan kebenaran yang disampaikan oleh Allah kepadaku ini, untuk membenarkan kerasulanku ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberi kekuatan oleh Allah untuk mendakwahkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kalau mendakwahi bapak dan ibu tidak terlalu mudah lagi karena bapak dan ibu sudah beriman semuanya, yakin semuanya, orang baik semuanya. Tetapi di luar sana, Masya Allah perjuangannya. Ya, untuk itu setiap kita balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku kata Rasulullah walaupun satu ayat. Ajaklah orang kepada kebenaran, jauhkanlah orang dari kemungkaran. Nah, itu tugas yang harus kita lakukan untuk menjadi umat utama. Kuntum khaira ummah. Jadi untuk menjadi khaira ummah itu harus dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ya, ini kurang 4 menit dari waktunya, kita akhiri penjelasannya dan saya kembalikan kepada Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah, sungguh menjadi pengingat ya, dan luar biasa banyak sekali hikmah. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, namun sebelum itu izinkan saya untuk mengumumkan beberapa hal terlebih dahulu. Ya, insya Allah setelah ini jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan ada silaturahim online. Kali ini ke Havana di Kuba, dan insya Allah dihadiri bersama dengan Dubes RI untuk Kuba langsung ya, dengan Ibu Dr. Andes Nana Yuliana MA PhD yang sudah hadir juga di tengah kita pada pagi hari ini. Lalu ini sedikit membacakan untuk kajian rutin pekan depan. Jadi mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat, insya Allah ada kajian. Yang pertama hari Selasa dengan narasumber Prof. Dr. Zarun Umar, kajian tasawuf, lalu kajian Sirah Nabawiyah dengan Ustadz Abi Maki, hari Rabu menuju bulan Al-Quran, lalu hari Jumat tanggal 9 April dengan Bapak Dr. Andes Uci Armisi untuk kajian gerakan membaca Al-Quran Tartil. Lalu pada hari Sabtu depan, Tarhib Ramadan dengan Ustadz Mukhlisin Aziz MA dengan tema Ramadankan hati kami ya Allah. Lalu hari Ahad pekan depan, melanjutkan kajian tafsir pada pagi hari ini dengan Ustadz Syahrudin dengan Ali Imran lanjutan ayat 53 sampai 56. Di hari yang sama pada pukul 7 sampai pukul 9 kami lanjutkan silaturahim online ke daerah Suriname. Lalu untuk hari Jumat 9 April juga akan ada kajian keluarga Sakinah pada malam hari ya dengan Ibu Dr. Ulfatmi Amir Syah. Ya, insya Allah untuk kajian spesial Ramadan Pejuang Subuh, dan ini luar biasa, insya Allah akan kami lakukan setiap hari ba'da subuh. Jadi untuk Senin sampai dengan Jumat diadakan pukul 5.30 sampai pukul 7. Nah untuk Sabtu dan Ahad insya Allah lebih pagi 5 sampai 6.30. Dan berikut penyerahan Bansos tahap 11, yang mana merupakan kerjasama antara Dinsos DKI dan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang telah dilaksanakan pada 28 Februari 2021 kemarin. Ya, dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, baik donasi sembako maupun donasi dakwah, dapat menghubungi bendahara kami di Bapak Irwan Prima Aditya dengan nomor HP yang tertera di layar, atau dapat transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dengan nomor rekening yang tertera di layar. Baik, ini berikut program Classical Training Online kami dengan program menerjemah atau program tarjim dengan Ustadz kami, Kiai Haji Dr. Andes Uci Armisi, yang insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad, hari Senin, hari Ahad, dan hari Senin, dan waktu trainingnya biasanya pukul 19.30 sampai 21.30. Nanti dapat menghubungi di divisi pendidikan kami di Bapak Edi Cahyono.
Baik, sekian untuk pengumuman pada pagi hari ini. Lalu kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah terkumpul beberapa pertanyaan. Yang pertama kami sampaikan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya soal kata hawari, Ustazah. Jadi orang-orang yang akan mengorbankan apapun untuk agama. Nah, kalau kalimat hawari itu masih sama atau tidak artinya, apakah perlu setiap individu itu dihawari? Untuk umat Nabi Muhammad SAW, apakah perlu juga setiap individu itu menjadi hawari walaupun sudah bersyahadat? Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita disebut oleh Rasulullah SAW bukan sahabat, tapi saudaraku, ya. Jadi kita orang yang beriman yang tidak ketemu dengan Nabi itu disebut oleh Nabi sebagai saudara, sehingga para sahabat merasa agak bukan prihatin barangkali, tapi timbang di dalam hati mereka. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Gitu ya. Terus kata Rasulullah, oh bukan, kalian itu adalah sahabatku. Ya. Saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan aku. Nah, jadi tidak bisa kita menjadi hawari terhadap Rasulullah, tetapi kita menjadi saudaranya Rasulullah. Yaitu beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ajaran yang dibawanya, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah itu secara fisik, kita tidak pernah ketemu. Ya, makanya kalau kita di dalam syair itu kan dikatakan, Tuba kata Rasulullah ya, Tuba beruntunglah ya orang yang bertemu dengan aku lalu beriman kepadaku. Tapi summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Tetapi lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Jadi mudah-mudahan kita termasuk summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Ya. Jadi di sini Bapak atau Ibu tadi Habibah yang bertanya, Bapak apa Ibu tadi? Ini tidak ada namanya Ustaz. Oh, ada ya. Ya, jadi gitu. Jadi kita tidak menjadi hawariun terhadap Rasulullah, tapi kita menjadi saudaranya Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ajaran yang dibawanya, lalu kita menjalankan apa yang disampaikan oleh beliau, tugas-tugas kita. Kalau di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 itu yang akan membuat kita menjadi khaira ummah, ya. Jadi kita harus amar ma'rufnya lebih tegak, imannya semakin mantap. Kira-kira gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Ya, insya Allah kita termasuk dari menjadi summa tuba itu ya. Ya, summa tuba. Izin melanjutkan Ustazah, ini sudah ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Lia. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah 12 pengikut Nabi Isa itu dijadikan nama kitab di Injil seperti Lukas dan Matius? Dan apakah yang disalib itu adalah Yudas Iskariot? Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, banyak riwayat tentang masalah ini. Ya, karena yang dipilih itu kan cuma 4 ya. 4 nama ya. Ada Markus, ada Matius, dan apalagi Lukas, saya kok lupa ya. Ada 4 cuma yang jadi pilihan yang menjadi kitab itu. Sementara kitab itu disaring oleh konsili kedua itu dari 70. Ya. Jadi ada 70 sebelumnya yang ditulis oleh orang murid yang sesudah daripada yang 12 tadi itu. Nah, lalu ditulis, kemudian itulah yang dipilih. Malah yang dekat, yaitu Barnabas itu, yang dekat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, itu tidak masuk di sana. Gitu ya.
Nah, kemudian menurut riwayat yang terkuat, memang yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi mansyuk bihabihi. Jadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, yang disebutkan itu adalah Yudas Iskariot. Ya. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa Nabi Isa itu disalib, ya, dibunuh dan disalib, Al-Quran mengatakan tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya. Jadi tidak ada Jumat Agung yang kemudian salibnya hilang dan seterusnya itu. Ya. Nah, yang disalib itu adalah mansyuk bihabihi. Orang yang diserupakan dengan dia. Yang kemudian dalam riwayat disebutkan adalah salah satu dari sahabat tadi itu yang bernama Yudas Iskariot. Yang membelot. Itu ya. Baik, insya Allah sudah cukup jelas ya untuk Bu Lia. Baik, ini kami undang para jamaah yang ingin bertanya langsung. Di sini sudah ada 2 yang ingin komunikasi langsung, Ustazah. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siap pada pagi hari ini. Luar biasa. Perkenankan saya hanya menanyakan satu pertanyaan saja Ustazah. Ya Pak Edi. Sebagaimana diketahui kalau di perbandingan Al-Quran dengan Bible ini kan perbedaannya sangat jauh sekali. Pertama, kalau kaum kita Muslim itu mengakui bahwa kitab Injil itu atau kitab Bible atau ya kitab Injil itu adalah kitab suci. Namun hingga sampai saat ini saudara kita yang non Muslim itu menganggap Al-Quran itu bukan bukan kitab suci. Itu yang pertama yang kami ketahui sampai sekarang. Kedua, kaitan dengan ajaran Nabi Isa tadi yang berdasarkan murid-muridnya yang mengajak untuk berdakwah. Di dalam perjalanannya kan terjadi penyimpangan. Seperti di Injil Barnabas. Kenapa Injil yang dikeluarkan atau catatan yang ditulis oleh Barnabas itu sampai sekarang bahkan ada gereja yang tidak mengakui. Karena di situ justru sama seperti isinya dengan Al-Quran, yaitu diantaranya mungkin Ustazah bisa menjelaskan bahwa Nabi Isa atau Nabi Yesus pada saat itu mengatakan akan datang seorang Nabi akhir zaman, yaitu Ahmad namanya, maka ikutilah dia. Nah itu di dalam Bible yang dikarang oleh Barnabas. Nah, mohon mungkin pencerahan dari Ustazah bagaimana kalau kita sama-sama berdiskusi dengan cara yang baik ya, saling kepada saudara kita sehingga kita ada saling memberikan satu informasi yang betul-betul dari turunnya dari sama-sama kitab suci. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Ya, inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi perdebatan ketika orang Yahudi Madinah berhadapan dengan orang-orang Muslim di Madinah. Di mana ketika itu orang Muslim Madinah mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Musa, kami beriman kepada Isa, kami beriman kepada Muhammad, dan kami beriman kepada semua rasul-rasul. Sementara orang di dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Nah, kata orang Yahudi, orang Nasrani, kami hanya beriman kepada nabi kami dan tidak beriman kepada yang lainnya. Jadi ini ajaran bukan dari nabi mereka, tetapi adalah dari pendeta-pendeta mereka. Satu hal yang berbeda antara kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini dimiliki, dibaca, dan bisa dipahami oleh semua umat dan wajib. Sementara kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya hanya diketahui oleh para rahib-rahib dan para pendeta-pendetanya. Nah karena itulah kemudian ketika mereka tergiur oleh dunia, maka mereka memutarbalikkan. Nah, ya. Jadi mereka ubah. Di dalam surah Al-Maidah banyak sekali itu. Mereka ubah, mereka tukar letaknya dan lain sebagainya. Hanya itu untuk mencari keuntungan duniawi. Itu yang pertama. Jadi itu bedanya
antara kita dengan orang-orang ahlul kitab. Kita percaya dengan kitab mereka, dengan nabi mereka, tapi mereka tidak percaya kecuali kepada kitab mereka dan nabi mereka, kata mereka. Tetapi kemudian mereka juga tidak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh nabi mereka dan kitab mereka itu. Kan gitu ya. Andaikan mereka mempraktekkan meyakini betul apa yang disampaikan oleh nabi mereka dan kitab mereka, tentu mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kitab mereka sudah dijelaskan itu. Gitu ya. Nah lalu kemudian tentang Barnabas. Barnabas itu lebih dekat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa walaupun tidak persis betul. Ya. Jadi Bible yang ada sekarang itu bukanlah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Bukanlah ajaran. Jadi tidak ada surat dari Korintus dan segalanya itu dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam itu. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam sama ajarannya dengan nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kitab-kitab yang lalu itu tidak dipelihara oleh Allah seperti kitab yang ada pada kita yaitu Al-Quran? Karena memang itu hanya untuk masanya dan untuk umatnya. Ya. Jadi untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Isa untuk Bani Israel. Nah, sementara Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia di seluruh waktu dan tempat. Maka Allah mengatakan, aku yang menurunkan dan aku yang akan memelihara. Nah, istilahnya bukan aku di situ tapi kami. Jadi, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sungguhnya kami yang menurunkan adzikra yaitu Al-Quran dan kami yang akan memelihara. Jadi kata inna ini menunjukkan bahwa Allah memeliharanya bukan hanya dengan sendirinya, tetapi dengan kecenderungan orang-orang. Ya, bagaimana kecenderungan? Kecenderungan menghafal, kecenderungan menafsir, kecenderungan mempelajari, kecenderungan mengamalkan. Nah, inilah yang membuat Al-Quran itu tidak pernah berubah. Kalau ada yang mengubahnya pasti ketahuan, langsung ketahuan. Nah, ini bedanya Pak. Ya, jadi seperti yang di awal saya katakan tadi, Nabi Musa untuk Bani Israel. Jadi kalau ada Yahudi di luar Bani Israel, berarti dia itu numpang lewat, gitu, numpang. Ya, kalau ada Nasrani di luar Bani Israel, berarti numpang juga itu. Ya, karena nabi-nabi itu ditutus hanya untuk baninya sendiri, untuk kaumnya sendiri. Gitu ya Pak Edi. Terima kasih Ustazah. Ya, Terima kasih. sama-sama Pak Edi. Alhamdulillah. Baik, berikut ini kami undang juga Bapak Irwan yang sudah raise hand untuk bertanya langsung. Ya, silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget pagi ini kayaknya Pak Irwan ini. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Ya, alhamdulillah. Iya, Bu Ustazah, saya ingin menanyakan. Mungkin sebelum saya bertanya, Bu Ustazah, ini kalau ngelihat apa yang kita pelajari di ayat hari ini, Bu Ustazah, mengenai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sungguh menambah keimanan kita. Karena apa? Saya sampai cek ke Injilnya gitu Bu Ustazah ya. Maksudnya itu sebagaimana diceritakan, dikisahkan bagaimana Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang buta gitu ya. Itu muncul ada di Gospel John gitu ya, chapter 12 verse 1 sampai 12. Terus bagaimana Nabi Isa itu bisa menghidupkan sesaat gitu ya orang yang mati. Itu juga ada di Gospel Lukas gitu, di New Testament itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa ini kan antara Injil ditulis oleh Hawariun dengan turunnya Nabi Muhammad, diturunkannya firman Allah ke Nabi Muhammad SAW, ini kan jaraknya 600 tahun gitu ya Bu Ustazah ya. Lebih kurang. Dan kurang lebih ya Bu Ustazah ya. Dan ini kisah ini bisa diberikan kepada Nabi Muhammad, di mana ini sudah ada diturunkan di Injil gitu. Nah di satu sisi kalau saya melihatnya ini menambah keimanan bagaimana Quran ini adalah benar-benar firman Allah gitu. Cuman mungkin teman-teman Kristiani ini bisa aja mengatakan bahwa mungkin saja gitu kisah ini diperoleh karena di zamannya itu mungkin di Madinah atau di Mekah memang sudah ada
sudah ada apa namanya Kristiani yang sudah memegang Bible gitu kan, karena kisah ini kan sudah ada di Bible gitu. Apa pertanyaan saya sehingga menjadi apakah mungkin gitu apa namanya mereka mengatakan seperti itu. Cuman satu hal yang saya lihat, satu kata saja yang dikorap di Bible itu adalah biidnillah. Dalam arti di situ Nabi Isa dia apa namanya Dengan mencampur. kekuatan sendiri. Iya betul, salah begitu gitu. Bagaimana mengusap mata, Ya. saya minta lihat gitu. Bagaimana Ya. ini bangun gitu ya. Ya, bangun. Satu kata yang saya lihat hilang itu adalah biidnillah gitu. Perbedaan antara Injil dengan Quran. Ya mungkin itu komentar dari saya dan pertanyaan sedikit dari saya. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kan itu muncul dari mereka, bahwa boleh jadi itu karena informasi yang didapat oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah ada di Madinah, ya, berbaur dengan orang Yahudi, berbaur dengan orang Nasrani, ya, kita dapat memberikan jawaban lagi. Bagaimana informasi tentang Nabi Nuh misalnya, tentang Nabi Soleh, yang tidak ada umatnya lagi, sudah habis semuanya. Sampai kepada Nabi Lut itu tidak ada keturunannya sama sekali lagi yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, bagaimana informasi tentang masa yang akan datang. Ya, bagaimana informasi tentang penciptaan Adam. Nah, kalau mereka mau untuk mempergunakan sedikit akal sehat mereka, tidak menganggap sebagai dogma-dogma yang mati, maka mereka akan bisa menerima hal ini. Dan dapat kita lihat bagaimana di barat sana itu sekarang kan, ketika orang membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika sampai di situ, mereka mulai berpikir kencang sekali. Ini bukan hanya Tuhanku, tapi Tuhan untuk seluruh alam. Ini pohon ini tidak berbangun dengan sendirinya. Aku cuma menusukkan ya batangnya ke tanah atau bijinya ke tanah. Tapi yang membuat dia berakar, bisa tumbuh menjadi pohon, lalu kemudian berbuah, aku tidak ikut-ikut. Siapa yang melakukannya? Nah, ini barangkali kita harus dialog-dialog yang seperti ini dengan beliau-beliau gitu ya. Makanya dikatakan bahwa afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab lalu kalian kemudian mengingkari sebagian kitab? Nah, itu perbedaan kita dengan mereka. Kita mengimani semuanya, tetapi yang ada sekarang betul-betul bukanlah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi hendaknya dengan ini semakin mantap keimanan kita. Iya, betul, semakin betul. terasa oleh kita bahwa Allah sangat sayang sama kita. Diberikan kepada kita baik itu kisah ataupun sesuatu yang akan datang terjadi untuk meyakinkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hanya Engkau ya Allah. Allahus Samad. Engkau sandaran kami ya Allah. Itu yang harus ada di dalam diri kita semua. Tidak ada arti hidup kita ini kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah di dalam hidup kita itu. Jadi kita bermohon supaya kita betul-betul dapat menyandarkan. Tangan bisa digerakkan, mulut bisa dibuka, ya, nafas bisa ditarik. Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Makanya semua perbuatan itu bismillahirrahmanirrahim. Biquwwatin minallah. Ya, dengan kekuatan biiznillah, biridallah, birizkillah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan ini iman kita akan semakin mantap. Insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu ya Bu. Bismillah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya. Mungkin saya bacakan dari Al-Mudaya, Darul Amal, Sukabumi. AM Hudaya, afwan. Izin bertanya ini terkait tadi mungkin disampaikan tentang kuntum khair ummah ya. Kemudian di sini pertanyaannya dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, jika kita punya kapasitas untuk nahi mungkar, namun untuk menjaga lebih besarnya efek negatif maka tidak melakukan nahi mungkar. Bagaimana ya Ustazah? Gitu. Efek negatifnya kalau untuk kita memang itu risiko perjuangan ya. Jadi kalau misalnya kita harus ya kalau kita misalnya berdakwah nahi mungkar lalu kemudian orang benci kepada kita itu risiko.
Kalau kita misalnya harus dipenjara itu risiko. Kalau kita harus dibunuh itu risiko. Jadi itu tidak akan membuat kita harus berhenti dari berdakwah itu. Ya. Cuma barangkali bagaimana metode dari dakwah tadi sehingga dengan metode itu yang kita inginkan tercapai, lalu kemudian mereka tidak merasa terzalimi atau tersinggung oleh kita. Nah, ini upayanya. Tetapi itu tidak selalu bisa dilakukan. Pada saat tertentu kita harus terang-terangan. Kulil haqqa walau kana murran, kata Rasulullah. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Jadi kebenaran itu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, jangan ragu-ragu. Sampaikan kebenaran itu. Tetapi lihat kemana kita akan menyampaikan, bagaimana cara menyampaikannya. Barangkali seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi nasihat buat kita semua, Insya Allah. Baik, kemudian di sini sudah ada yang raise hand lagi, mungkin terakhir Ustazah, dari Bapak Agus Buana, kami persilahkan. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Pak Ibu Ustazah Inawati. Saya hanya ingin sifatnya share sedikit Bu, kaitan dengan pengalaman pribadi pada saat saya menempuh kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan di tempat kos itu persis di sebelah saya itu adalah anak Unibrau juga, tapi dia sangat aktif di gereja ya Bu ya. Dan hampir setiap hari main ke kamar saya itu, dan kemudian yang didiskusikan mengenai masalah Kristen versus Islam begitulah. Dan saya pun berusaha menjawab semampu saya pada saat itu. Namun pada akhirnya saya mendapat satu, dan terus pada saat saya berpikir gimana caranya nih ya supaya dia nggak tiap hari sini, saya juga malas gitu ngomong soal hal yang karena sudah disampaikan, tetap bolak-balik kayak gitu Bu Ustazah. Yeah. Akhirnya Bu, saya mendapatkan satu buku dan menurut saya ini bagus Bu ya, buku ini untuk kita baca sama-sama. Itu bukunya itu kalau tidak salah berjudul Dialog Masalah Ketuhanan Yesus yang ditulis oleh Ustadz ulama besar di Madura Sumeneb, itu namanya Bahauddin Mudori kalau saya tidak salah. Jadi jelas di situ Bu, beliau mengkompilasi hasil diskusi dengan salah seorang penginjil, mungkin Bu Ustazah juga pernah baca, dan di situ jelas dibahas mengenai Trinitas, dosa waris, dan kemudian hal berkaitan dengan Isa Al-Masih ya Bu ya. Yang alhamdulillah setelah saya berikan buku itu, sejak saat itu dan seterusnya nggak pernah lagi Bu yang bersangkutan itu muncul, dan karena saya bilang pengetahuan saya terbatas sama seperti kamu juga masih terbatas, daripada kita berdebat yang tidak jelas dan akhirnya hubungan pertemanan terganggu. Ini ada buku saya kopikan dan saya berikan pada dia. Nah buku ini Bu, saya pernah cari lagi kemarin, saya baru kembali tugas dari Havana dan saya temannya Ibu Dubes Nana yang nanti akan bicara mengenai pengalaman di Havana. Jadi saya pernah cari buku itu di loakan buku-buku bekas yang ada di Senen situ Bu, tapi sudah tidak ada Bu. Tapi sepertinya saya pernah punya hard copy-nya, ada seperti flash disk saya punya hard copy-nya. Nanti saya izin melalui Pak Fadian, mungkin saya bisa share ya Bu Ustazah. Iya, baguslah sekali, bagus itu Pak. Teman-teman bisa itu bagus Bu, bagus banget. Dan memang Pak Bahauddin Mudori ini kalau saya baca di buku itu, beliau pengasuh pondok pesantren besar di Sumeneb, tapi sayangnya dan beliau otodidak Bu, terus beliau menguasai 5 bahasa asing, terus beliau juga menguasai Injil, Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru di luar kepala. Jadi dalam diskusi itu tergambar begitu si Kristiani punya sesuatu, beliau tidak menggunakan Al-Quran, tapi beliau kembalikan lagi ke Injil, Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sampai akhirnya finally orang itu nyerah setelah 5 malam atau 7 malam, saya lupa dialognya itu. Jadi itu aja Bu, sekali lagi memang kadang-kadang apa ya Bu ya, kalau saya merasakan kita berusaha untuk toleran, dalam arti kita tidak menyentuh hal substansial berkaitan dengan keyakinan mereka, tapi yang saya rasakan mereka berusaha Bu, terus berusaha untuk mencoba masuk,
Dan kita ada guyonnya Bu, kita guyonnya itu begini. Kalau teman-teman di PNS tuh guyonnya begini Bu. Apabila kita seorang muslim menjadi pejabat, maka kita dituntut menjadi seorang nasionalis. Tapi begitu mereka yang menjabat Bu, mereka menjadi seorang apa namanya, bukan tapi yang penginjil suka ada terminologinya dia. Gitu. Ya. Jadi itu dari Pak Bu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Barangkali bisa ditindaklanjuti nanti buku itu. Dan saya juga pernah baca dahulu, tapi juga sudah hilang bukunya. Itu dari Jawa Timur, dari dahulu Ketua MUI Jawa Timur, yang juga ahli dalam kristolog. Abdullah apa namanya? Saya pernah ketemu bapak itu kecil-kecil bapaknya. Itu mungkin juga bisa kita cari nanti itu untuk apa namanya? Untuk kita di Indonesia. Ya, kalau untuk untuk Indonesia untuk secara internasional kan ada Abu Didat itu ya. Dan kemudian sekarang ada dokter yang dari India itu juga ya. Nah, itu luar biasa sekali untuk memberikan informasi karena kita tidak mungkin berdialog dengan orang di luar Islam dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, tentu dengan agama mereka kita berbicara itu. Lalu kita melihat mengkonfirmasi apa yang ada di kitab mereka antara satu dengan yang lain. Nah, inilah kemampuan-kemampuan dari beliau-beliau yang mendalami ahli-ahli kristolog itu. Melihat satu ayat dengan ayat lain yang bertentangan dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Ya, oke. Alhamdulillah, Masya Allah, ini banyak informasi baru ya. Masih ada 4 menit Ustazah, mungkin bisa dibacakan pertanyaan berikutnya ya. Apakah, ini dari Bu Yanti Nurdin, apakah kaum Nasrani tidak membaca atau mempelajari Al-Quran bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah SWT, seperti yang tadi mungkin sudah dijelaskan? Seperti yang kita katakan bahwa yang mereka pegang-pegang kalau umat biasa, ya tidak menjadi pendeta dan lain sebagainya, kecuali kalau mereka ilmuwan, adalah kitab mereka kan. Jadi mereka dibatasi dari membaca kitab-kitab lain. Jadi kalau ada mereka membaca kitab lain itu, yang pertama karena mereka ingin mengalahkan. Ya, seperti Ibu Irene misalnya, awalnya mempelajari Islam itu adalah untuk mengalahkan Islam. Tetapi ternyata kemudian dia menemukan sesuatu di dalam Islam. Nah, kemudian juga orang-orang yang mandiri, yang merasa bahwa apa yang ada di agamanya itu kok tidak masuk akal gitu. Nah, sehingga terbukalah pikirannya untuk mencari sesuatu. Ya, kita banyak sekali mendengar sekarang di YouTube itu testimoni-testimoni dari orang yang menjadi mu'alaf di luar negeri itu. Kenapa mereka menjadi mu'alaf? Kenapa mereka pindah-pindah agama dulu, kemudian ujungnya ya mantap untuk memilih Islam sebagai agamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang itu secara organisasi keagamaan mereka tidak akan mempelajari agama lain. Karena mereka juga sendiri, pendeta-pendetanya itu tahu kekurangan agamanya itu. Jadi kalau dibuka ruang, nanti akan keluar satu itu. Nah ini, ya Bu Yanti. Baik, insya Allah. Sudah cukup jelas ya, insya Allah. Baik, mungkin ini ada yang resign lagi, Ustazah. Mungkin masih ada sedikit waktu. Ya, dari Pak Sujono, dipersilakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sujono. Alhamdulillah. Ustazah, mau tanya gini, kalau kepercayaan di umat Muslim ini kan kalau Nabi Isa itu diangkat itu, tidak wafat itu, tapi diangkat. Kemudian kalau di umat Nasrani itu wafat itu. Mungkin ada pencerahannya, Ustazah. Di sana di mana pangkal perbedaannya sih? Ya. Yang mereka pahami adalah Nabi Isa itu disalib.
Ya, berarti dibunuh lalu disalib. Lalu kemudian dikubur, kemudian 3 hari berikutnya hilang itu dari kuburan. Nah, itulah yang menjadi Jumat Agung itu. Ya, ketika cari-cari begitu. Nah, sementara di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran itu juga ketemu oleh kita, inni mutawaffika wa rafi'uka. Jadi bahwa kami mewafatkanmu dan mengangkatmu. Nah, di sini timbul juga perbedaan pendapat. Apakah diangkat itu setelah diwafatkan dulu atau diangkat sebelum diwafatkan? Karena ini mutawaffika wa rafi'uka. Jadi Allah menyebutkan mutawaffika dulu. Ya, wafatkan dulu, kemudian dan. Nah, tapi dan ini kan tidak menunjukkan ada urutan. Berbeda dengan summa, kemudian. Kalau misalnya Allah katakan inni mutawaffika tsumma rafi'uka, maka semuanya tidak akan ada perbedaan pendapat dalam Islam bahwa Nabi Isa itu meninggal dulu lalu diangkat. Tetapi karena memakai waw, ya, waw itu menunjukkan kesetaraan antara yang diatafkan, yang dihubungkan dengan yang satu lagi, maka timbullah perbedaan pendapat. Ya, namun yang kuat adalah bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum diwafatkan. Nah, kan gitu. Nah, jadi perbedaan pendapat ini tetap ada dalam Islam ada. Ya. Kalau kita baca di dalam tafsirnya tafsir Al-Manar karangan Rashid Ridha itu panjang sekali penjelasan tentang bagaimana dialog tentang mutawaffika wa rafi'uka itu. Gitu ya Pak Sujono? Jadi kalau saudara kita itu meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan mereka itu telah disalib, ya, disalib, dikubur, telah wafat, ya, sehingga kemudian ya keyakinan mereka sehingga kemudian kita merayakan kemarin hari Jumat ya wafatnya Isa Al-Masih. Iya itu maksud itu. Tapi kalau di Islam kan dia menurut saya bahwa itu diangkat, ya, tidak wafat. Ya begitu ya. Terima kasih Ustaz ya. Ya sama-sama Pak Sujono. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Masya Allah sudah banyak sekali ya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini. Dan tidak terasa sudah menunjukkan pukul 7 dan alhamdulillah juga Bu Dubes sudah siap ya insya Allah. Tadi mungkin masih waktu sholat ya kalau tadi sebelum ini sempat. Oke. Baiklah kita cukupkan dulu ya untuk kajian pada pagi hari ini. Mohon maaf kepada jemaah yang mungkin pertanyaannya belum dapat terjawab. Sama-sama kita tutup dengan doa bersama kepada Ustazah jika berkenan dan dapat memandu doa pada pagi hari ini. Ya mungkin langsung saja kita doa kafaratul majlis karena waktu kita ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya sampai jam 8 bisa bareng-bareng dengan Bapak dan Ibu mengikuti Bu Dubes ya. Ya alhamdulillah. Baik ya sama-sama kita sama-sama tutup dengan alhamdulillah alamin dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan